Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Ariseto dengan NIM 2023-10073 kelas B, jurusan S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Tenggara. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas PSDA yang ketiga tentang pengelolaan sumber daya air. Adapun gambar ini adalah gambar siklus penguapan air. Selanjutnya, tujuan pemanfaatan sumber daya air bagi masyarakat. Yang pertama, secara menyeluruh, mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian dan rusaknya air. Meliputi satu, sistem wilayah pengelolaan yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi. Yang kedua, secara terpadu, pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antara sektor dan wilayah. Yang ketiga, berwawasan lingkungan hidup, di mana pengelolaan yang dilakukan harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Yang keempat, berkelanjutan, di mana pengelolaan yang dilakukan ditunjuk untuk kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi yang mendatang. Selanjutnya, adapun manfaat dari pengelolaan sumber daya air, yang pertama, secara fungsi sosial. Untuk kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Yang kedua, fungsi untuk lingkungan hidup. Sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna. Yang ketiga, manfaat bagi fungsi ekonomi. Sebagai sumber daya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha atau ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara serasi dan selaras. Selanjutnya, pendayagunaan sumber daya air. Sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusaha sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Sumber daya air harus mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Pendayagunaan sumber daya air ini dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat secara adil. Adapun dampak positif dari pengelolaan sumber daya air, yang pertama, peningkatan curah hujan dan musim hujan datang lebih cepat sehingga memberi peluang percepatan tanaman untuk sektor pertanian dan peningkatan luas tanam. Yang kedua, ketersediaan air cukup dari hujan. Ini memungkinkan perluasan tanaman padi baik di lahan sawah, irigasi, ataupun tada hujan maupun ladang. Yang ketiga, lahan pasang surut yang umumnya masam lebih cepat ternetralkan. Curah hujan tinggi bisa mencuci sumber kemasaman. Selain itu juga bisa meningkatkan percepatan tanaman dan perluasan lahan tanaman di lahan pasang surut. Yang keempat, lahan pesisir yang biasanya memiliki tingkat salinitas tinggi akan berkurang karena curah hujan tinggi, sehingga gangguan kadar keasinan dapat terhindarkan. Selanjutnya, hasil dari pengelolaan sumber daya air yang baik, yaitu penggunaan sumber daya air bagi masyarakat meliputi penggunaan keperluan air minum, irigasi, air baku untuk industri, air baku perkotaan, bagi rumah tangga, pemeliharaan sungai, untuk transportasi, untuk pariwisata, pembangkit listrik, tenaga air, dan lain-lain. Sekian dari saya, itulah presentasi yang ketiga, itulah hasil dan solusi bagi pengelolaan sumber daya air. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.